Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Tahu nggak, hari ini kita bakal pakai kompas yang beda banget dari biasanya. Bukan kompas buat cari arah mata angin, tapi kompas budaya yang luar biasa keren, yaitu etnografi. Siap-siap ya, karena setelah bahasan ini, cara kalian melihat dunia di sekitar tuh dijamin bakal berubah total. Coba deh, kita mulai dari satu pertanyaan mendasar ini. Gimana sih caranya kita bisa benar-benar keluar dari zona nyaman kita sendiri, terus melihat dunia ini murni dari kacamata orang lain? Ya maksudnya gini, gimana caranya kita bisa nahan diri buat gak gampang ngejudge tradisi atau ritual adat orang yang mungkin kerasa asing banget buat kita dan malah berbalik berusaha keras buat memahaminya. Oke, mari kita urai dulu konsepnya. Jadi etnografi ini asalnya dari kata etnos yang artinya bangsa dan grapsien yang artinya tulisan. Tapi etnografi itu jauh lebih dari sekedar mengamati orang dari kejauhan. Intinya justru belajar langsung dari masyarakat itu sendiri. Nah, senjata rahasianya ada di perspektif emik atau native point of view. Artinya kita benar-benar menggali makna sebuah budaya langsung dari kacamata si pelaku budayanya, bukan dari luar. Nah, ini dia peta penjelajahan kita hari ini. Kita bakal bahas mulai dari konsep dasar, pandangan Franz Boas, bedanya dengan studi kasus, konteks multikultural Indonesia, langkah praktis risetnya, sampai yang paling kekinian nih, etnografi. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep dasar dan kedudukan etnografi. Kalau kita lihat lebih dalam, etnografi ini posisinya unik banget loh, karena dia punya peran ganda. Di satu sisi, dia adalah hasil akhirnya, yaitu monografi tertulis yang super tebal dan mendeskripsikan suatu budaya secara utuh. Tapi di sisi lain, etnografi itu ya metodenya itu sendiri. Sebuah cara riset yang mengharuskan kita buat turun langsung, berbaur, dan benar-benar hidup bareng masyarakat untuk menangkap cerita mereka yang paling autentik. Oke, lanjut ke bagian kedua. Kita bahas pandangan Boas, sosok yang jadi filosofi penuntun dalam etnografi. Franz Boas ini bisa dibilang benar-benar merevolusi cara kita memandang keragaman manusia. Zaman dulu tuh bayangin aja, ada gagasan rasisme ilmiah, di mana orang sampai mengukur tengkorak manusia cuma buat membuktikan ras mana yang lebih unggul. Gila kan? Nah, Boas meruntuhkan ide itu lewat konsep relativisme budaya. Dia selalu menekankan kalau tugas kita tuh mengumpulkan fakta di lapangan tanpa prasangka sedikit pun, harus seobjektif mungkin. Kita wajib banget memahami suatu budaya sesuai konteksnya sendiri, bukan pakai standar atau ukuran budaya kita. Masuk ke bagian 3, mari kita lihat apa sih bedanya etnografi dibandingkan dengan studi kasus. Kalau kita bandingkan, perbedaannya tuh lumayan tajam. Etnografi itu sifatnya holistik dan biasanya butuh waktu yang panjang. Coba bayangin kalian tinggal berbulan-bulan atau bahkan setahun penuh di sebuah desa cuma buat memahami pola pikir dan keseharian mereka secara utuh. Nah, beda cerita kalau studi kasus. Studi kasus itu ibarat kaca pembesar yang fokus membedah satu fenomena spesifik secara mendalam. Misalnya nih, sekedar meneliti gimana sih respon masyarakat desa tertentu pas hari pemilu aja. Jadi, dari segi skala dan waktu, keduanya sangat berbeda. Sekarang, di bagian keempat, mari kita bawa lensa penjelajahan ini pulang ke rumah kita sendiri. Kita akan melihat masyarakat multikultural Indonesia. Buat masyarakat kita di Indonesia, etnografi ini krusial banget buat mengatasi yang namanya etnosentrisme. Itu loh kebiasaan kita yang sering tanpa sadar menilai sesuatu pakai kacamata budaya kita sendiri. Di negara kita yang keragamannya luar biasa ini, punya empati etnografis itu mencegah kita buat langsung mengecap ritual suku lain sebagai sesuatu yang kuno atau aneh. Daripada ngejudge, pendekatan ini ngebantu kita menangkap makna mendalam di balik tradisi mereka, langsung dari sudut pandang mereka sendiri. Ini yang bikin kita lebih bertoleransi. Oke, bagian 5. Siapkan catatan kalian karena kita bakal bahas langkah praktis untuk mulai riset lapangan. Kalau kalian mau coba bikin riset, semuanya pasti berawal dari rasa penasaran kan? Pertama, pastikan kalian tentukan dulu masalah penelitiannya. Lalu cari informan kunci yang benar-benar hidup dan paham budaya tersebut. Setelah itu, kalian perlu memetakan desain riset serta lokasi persis di mana kalian bakal bermukim nanti. Dan yang paling penting nih, urusan birokrasi jangan sampai kelewat. Pastikan akses dan semua izin resmi udah beres sebelum kalian terjun buat ngumpulin data lewat observasi atau wawancara. Nah, selama di lapangan nanti, buku catatan itu harus jadi sahabat terbaik kalian. Beneran deh, catat setiap detail kecil yang kalian lihat dan dengar. Dari tumpukan catatan etnografis itulah, kalian bakal menganalisis data untuk menemukan makna tersembunyi, lalu menuliskannya ke dalam laporan.
Tapi ada satu hal yang mutlak banget, selalu pegang teguh prinsip etika. Hargai privasi mereka, jaga kerahasiaan, dan jangan pernah sekalipun memanipulasi komunitas yang udah repot-repot menyambut dan menerima kalian secara hangat. Terakhir, di bagian ke-6, kita akan berkenalan dengan netnografi. Ini nih bentuk adaptasi etnografi untuk era digital. Coba pikirin hal ini. Gimana kalau suku atau komunitas yang mau kalian teliti itu nggak punya desa fisik? Gimana kalau mereka sepenuhnya hidup dan berinteraksi secara online? Ini relevan banget kan sekarang? Di mana coba para penggemar K-pop berinteraksi paling intens? Atau di mana tren-tren TikTok terbentuk? Semuanya di layar digital kita. Budaya masa kini tuh nggak melulu terikat batas geografis loh. Makanya antropologi kemudian beradaptasi melahirkan netnografi. Singkatnya sih, ini adalah etnografi khusus untuk ranah internet. Secara esensi sebenarnya persis sama, cuma medannya aja yang beda. Misal nih, kalian mau meneliti sebuah forum fandom online. Kalian bakal mulai dari tahap investigasi situsnya, cari informasi dari jejak digital mereka, terus bisa lanjut wawancara santai lewat DM. Kalian juga bisa inspeksi obrolan grup mereka, ikut interaksi secara langsung di dalamnya, sampai menginterpretasi jargon-jargon spesifik yang cuma mereka yang ngerti. Terakhir, ya tahap literasi atau menyusunnya jadi laporan. Bener-bener sama kayak observasi lapangan klasik, cuma sekarang berevolusi ke layar gadget kalian. Wah, nggak kerasa kita udah sampai di akhir sesi kali ini. Sekarang perangkatnya udah ada di tangan kalian. Prinsipnya juga udah jelas banget ya. Pandanglah dunia tanpa prasangka dan miliki empati yang utuh buat memahaminya langsung dari kacamata para pelakunya. Nah, pertanyaannya sekarang, pilihannya ada di kalian. Dunia digital atau bahkan lingkungan di sekitar rumah kalian udah menunggu nih buat dieksplorasi. Kira-kira budaya siapa yang bakal kalian selami dan tulis hari ini? Selamat meneliti dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.